Yang saya hormati Bang Ja'far, Waketum IJMI, Pak Sani, dan juga Bu Riri, selaku Waketum IJMI, dan hadirin sekalian, Bu Ina, selaku Ketua Alisa Hadijah, para pengurus Alisa Hadijah, dan para pengurus Alisa Hadijah se-Indonesia. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul karena harusnya minggu lalu, kemarin, tadi malam saya harusnya sampai di sini, akan tapi karena ada hal yang mendesak sehingga mendadak, sehingga saya tunda hari ini. Bapak sekalian, main dari Jawa Tengah ada satu orang, Jawa Timur, Jogja, Kalimantan, 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 apa? Oh Bogor, oh iya Bogor ya, khusus. Papua, oh Bali, Bali, NTB, Sumatera, Aceh, Sumbar, Lampung, katanya tadi ada Lampung ya, Bengkulu, Jambi, Sumut, Sulawesi. Kok sedikit Sulawesi, Bang Jafar, di mana nih? Oke, Papua ada tadi ya, berapa orang? Oke, baik. Yang pertama, saya ucapkan selamat pada Bu Ina selaku Ketua Alisa Hadijah telah menyelenggarakan Rakernas dengan sangat baik dan acara alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tentu saya tidak berlama-lama karena Bapak Ibu-ibu semua sekarang sudah lelah ya, sudah ngantuk dan tapi saya melihat wajahnya masih terus semangat untuk membicarakan Alisa Hadijah. Jadi Alisa Hadijah ini organisasi yang sangat-sangat aktif dan saya selalu mengapresiasi Alisa Hadijah sebagai sebuah institusi yang progresif dan juga menjadi tulang punggung IJMI ya, dalam banyak hal. Karena apa? Karena ini tidak hanya masalah perempuan, tapi adalah perempuan yang berdaya, perempuan yang memiliki daya transformasi ekonomi. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat kekuatan Indonesia ke depan akan sangat tergantung kepada kekuatan sektorial. Kalau kita ingin menjadi negara nomor 4 besar di dunia, maka yang kita perlukan apa? Pertumbuhan. Pertumbuhan 6-7% stabil sampai 2045. Itu baru kita masuk 4 besar dunia. Dan itu hanya bisa tercipta kalau apa? Pertumbuhan stabil itu kalau sektorial berkualitas. Sektorial berkualitas kalau apa? Sektorial berkualitas kalau sektorial itu ditopang oleh kekuatan inovasi dan teknologi yang baik. Dan apalagi kalau diperkuat oleh ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini adalah kelompok yang sangat kuat dan di IJMI ini tergolong yang paling aktif. Nah, buktinya ini Bu Riri acara webinar rutin aktif, selalu banyak yang hadir ya. Karena penggerak perempuan itu di acara di RT-RT juga perempuan yang paling aktif. Acara Agustusan tanpa ibu-ibu nggak akan jalan. Nah sekarang persoalannya apa? Persoalannya adalah bagaimana mentransformasi antusiasme ibu-ibu, ya, aktivitas ibu-ibu ke dalam aktivitas yang produktif. Ya. Sebagian di sini adalah pengusaha. Alisa Hadijah itu memang di set up untuk menciptakan pengusaha-pengusaha perempuan yang tangguh, pengusaha-pengusaha muslimah yang hebat-hebat, ya, dan pengusaha-pengusaha baik mulai UMKM maupun suatu saat akan menjadi pengusaha besar, ya, bermula dari satu visi besar. Mengapa saya sajikan ini sebuah data? Ekonomi dunia sangat ditentukan oleh kekuatan teknologi. Negara yang ekonominya bagus hampir semua didukung oleh kekuatan riset, R&D, teknologi, inovasi, dan sebagainya. Kalau sekarang Tiongkok menjadi negara yang luar biasa, karena kita lihat bahwa tahun 2024 permohonan patennya itu sudah nyampe hampir 1,8 juta. Amerika berapa? 503.000. Jepang 420.000. Jerman 130.000. Indonesia 15.000. Tapi Indonesia 15.000, ya, itu
angka yang sangat timpang dengan Cina, tapi mestinya membuat kita jangan berkecil hati. Karena apa? 30 tahun lalu, Cina juga salah satu sama dengan Indonesia. Jadi mengapa Cina besar? Mengapa Amerika besar? Karena kekuatan teknologi inovasi ini hampir semua negara, Jerman, Korea, Jepang, Amerika, dan Cina, itu adalah negara-negara yang punya basis teknologi yang kuat, R&D yang kuat. Nah, sehingga UMKM yang akan hebat, yang akan menjadi besar adalah UMKM yang besar karena strateginya hebat. Strateginya hebat karena apa? Karena pengembangan produknya hebat, teknologinya hebat, datanya hebat, datanya akurat. Pengambilan keputusan berbasis data itu menjadi sangat penting. Nah, sekarang kita lihat potret mengapa Tiongkok besar ini, kita lihat dari sisi, ini mohon maaf nih, saya coba ilustrasi contoh dengan mobil, mobil listrik, next. Nah, ini 2000 berapa? 2009, siapa yang dominan, mendominasi pasar mobil dunia? Amerika, Jepang, ya. Cina nggak ada, coba lihat. 2011 nggak ada, 2012 nggak ada. Korea sudah mulai masuk, ya. Tapi atas semua Amerika semua. Amerika, Jepang, Amerika, Jepang, Amerika, Jepang, Amerika, Jepang sampai 2014. Coba kita lihat. 2013 masih belum, 2014 sudah mulai BYD masuk. BYD kecil sekali. Berapa dibandingkan dengan Tesla Chevrolet? 2015 masih kecil. 2016 masih kecil. Jadi ini pelaku-pelaku yang sama sekali tidak pernah diperhitungkan oleh pasar dunia. Ya. Kemudian 2016 tenggelam. 2017 mulai masuk lagi. Ya. Kemudian 2018 ada nggak? Nah, sudah mulai wuling. Coba 2018 mulai, WD mulai masuk. Terus akan 2019. Nah, 2020 dalam waktu 3 tahun, Bapak sekalian, dalam waktu 3 tahun dia menjadi market leader. Ya. Jadi dalam waktu sangat singkat, yang tadinya bukan siapa-siapa, sekarang bisa menjadi siapa-siapa. Ya. Nah, belum lagi 2024, 2025, 2026. Ya. Nah, Bapak sekalian, saya bukan sales BYD ya. Saya sebenarnya nggak enak bicara merek. Akan tapi ini saya hanya ingin meyakinkan bahwa yang kecil nggak selamanya kecil. Yang besar nggak selamanya besar. Kecil dan besar itu adalah soal proses dan soal kualitas proses kita. Jadi kalau ibu sekalian sekarang masih punya usaha kecil, maksudnya masih kecil ini, bayangkan BYD pada tahun 2010, nggak dianggap oleh pasar. Mungkin kita semua saat ini nggak dianggap oleh pasar. Penjualan kita, produk kerajinan kita, produk makanan kita, produk-produk yang kita miliki. Tapi, apa yang bisa membuat dia besar? Yang bisa membuat dia besar apa? Ya karena dia punya apa yang disebut sebagai willpower, kekuatan kemauan. Jadi kalau orang sering mengatakan bahwa orang maju itu karena kemauan, karena kemampuan, karena kesempatan, 3K, dan orang sering mengatakan bahwa K yang ketiga itulah penentu, kesempatan. Saya mengatakan bukan kesempatan yang membuat kita ini maju, tapi kemauan yang besar membuat kita maju. Karena dengan kemauan besar, kemampuan bisa diasah. Dan kesempatan bisa diciptakan. Jadi kalau orang menunggu kesempatan, maka hidupnya penuh dengan ketidakpastian. Kalau orang mencari kesempatan, dia akan ada harapan. Tapi kalau dia menciptakan kesempatan, dia akan menjadi pemenang. Nah sekarang Bapak sekalian, pilihannya adalah apakah kita akan menunggu kesempatan, kita mencari kesempatan, atau kita akan menciptakan kesempatan. Dan kriteria menciptakan kesempatan itu hanya bisa dicapai kalau, Bapak sekalian, kita ini punya kemauan.